Ya, terbaru perseroan membuka 3 gerai baru ASKO di Tasikmalaya, Sulawesi Tenggara hingga Tangerang. Laboratorium PT Kalbio Global Medica atau KGM, anak perusahaan PT Kalbe Pharma Tbk dengan kode saham KLBF ditetapkan sebagai laboratorium pusat unggulan untuk pengembangan vaksin dan produk bioteknologi. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa. Pengelola gerai ASKO yakni PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk kini tengah merambah kota-kota lapis 2 dan 3 sebagai upaya ekspansi perseroan. Ya, terbaru perseroan membuka 3 gerai baru ASKO di Tasikmalaya, Sulawesi Tenggara hingga Tangerang. Sejak awal tahun, perseroan memang memiliki rencana untuk membangun 25 hingga 30 gerai baru sepanjang 2025. Direktur PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk, Teresa Wibowo menjelaskan bahwa rencana ekspansi toko tersebut akan dilakukan di daerah-daerah luar Pulau Jawa, mengingat masifnya ekspansi yang telah dilakukan di Jawa selama ini. Sepanjang tahun berjalan 2025, setidaknya terdapat 10 gerai baru yang telah dibangun, termasuk gerai di Sorong, Singaraja hingga Pematang Siantar di Sumatera Utara. Selain fokus pada pengembangan gerai baru, perseroan juga tengah berupaya melakukan pengembangan portofolio produk untuk memperkuat posisi ASKO sebagai pusat kebutuhan rumah tangga di masyarakat. Dan selanjutnya, perseroan juga akan melakukan penutupan terhadap sejumlah gerai yang dinilai tidak lagi produktif. Laboratorium PT Kalbio Global Medica atau KGM, anak perusahaan PT Kalbe Pharma Tbk dengan kode saham KLBF ditetapkan sebagai laboratorium pusat unggulan untuk pengembangan vaksin dan produk bioteknologi. Ketetapan ini tertuang dalam keputusan Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan. Laboratorium PT Kalbio Global Medica atau KGM, anak perusahaan PT Kalbe Pharma Tbk dengan kode saham KLBF ditetapkan sebagai laboratorium pusat unggulan untuk pengembangan vaksin dan produk bioteknologi. Ketetapan ini tertuang dalam keputusan Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan. Hal ini mempertegas komitmen perusahaan dalam memperkuat riset, kolaborasi, dan mempercepat hilirisasi inovasi bioteknologi di Indonesia dan negara-negara anggota Organization Islamic Cooperation. Laboratorium ini dinilai sudah siap dalam hal infrastruktur, tata kelola mutu, dan rekam jejak dalam pengembangan produk biologi. Hal ini didukung oleh peneliti dan analis yang terlatih serta terkualifikasi langsung melalui skema ALI atau transfer teknologi bersama mitra global. Skema ini memastikan standar kompetensi yang selaras dengan kebutuhan industri biofarmasi, mulai dari penguasaan teknik upstream dan downstream processing hingga kemampuan validasi metode dan analisis mutu. Laboratorium penelitian dan pengembangan KGM juga ditopang oleh jejaring laboratorium Kalbe Group yang terintegrasi melalui inisiatif OKLE atau One Kalbe Laboratory Environment serta dukungan laboratorium seperti PML, SCI, dan Inolab. Sinergi ini memperluas jenis dan kapasitas pengujian yang dapat dilakukan, mempersingkat waktu siklus pengujian sekaligus memperkuat penerapan standar mutu lintas fasilitas, mulai dari pengujian bahan awal hingga evaluasi produk antara dan produk jadi. Dari sisi kapabilitas riset, KGM telah mengembangkan alur kerja yang bersifat end-to-end, dimulai dari cell banking dan karakterisasi primer, berlanjut ke proses development pada skala laboratorium, kemudian uji praklinis dan klinis yang terstruktur, dan berakhir pada pengujian pelulusan untuk produk komersial. Berbagai sumber IDX Channel. PT Segar Kumala Indonesia Tbk dengan kode saham buah mengumumkan akan menggelar aksi korporasi berupa pemecahan saham atau stock split dengan rasio 1:2. Melalui stock split, nilai nominal saham buah akan berubah dari sebelumnya Rp50 per saham menjadi Rp20 per saham. Buah berencana melaksanakan stock split dan meminta persetujuan pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB yang akan digelar pada
Rabu 1 Oktober mendatang. Terdapat beberapa tujuan dilakukan aksi korporasi ini, diantaranya adalah untuk meningkatkan likuiditas perdagangan saham perusahaan. Lalu harga per lembar saham buah akan menjadi lebih terjangkau dan memberikan kesempatan kepada investor untuk aktif memperdagangkan dan ikut memiliki saham perusahaan. Alasan lainnya adalah untuk meningkatkan jumlah investor domestik di tanah air. Pasalnya dengan harga per lembar saham yang lebih murah dan terjangkau, maka akan meningkatkan jumlah investor yang berminat untuk berinvestasi di saham buah. Pembagian saham tersebut akan meningkatkan jumlah saham di setor penuh buah dari 1 miliar saham menjadi 2 miliar saham. Pengendali baru perusahaan kelapa sawit Austindo Nusantara Jaya melakukan tender offer saham. Ya, aksi ini merupakan kewajiban pasca pengambil alihan mayoritas saham perseroan. Setelah resmi menguasai 91,17% saham Austindo Nusantara Jaya, PT Kiliandra Perkasa melaksanakan penawaran tender wajib sebanyak 207,64 juta saham atau 6,19% dari modal didapatkan dan disetor penuh. Harga penawaran ditetapkan Rp1.813 per saham dengan total nilai penawaran maksimal Rp376,46 miliar. Periode penawaran tender offer dibuka sejak 26 Agustus hingga 24 September 2025 dengan jadwal pembayaran pada 3 Oktober 2025. PT BCA Sekuritas ditunjuk sebagai perusahaan efek untuk menjalankan aksi korporasi ini. Pengendali baru menegaskan pengambil alihan ANJT merupakan strategi integrasi vertikal grup usaha. Fokus utama meliputi perluasan perkebunan, peremajaan tanaman dengan bibit unggul, hingga optimalisasi infrastruktur dan logistik. Langkah ini diharapkan memperkuat posisi strategis ANJT dan menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham. Berbagai sumber ADX Channel. Ya, masih bersama kami di Market Buzz pemirsa. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan pemerintah menyepakati inisiatif Komisi 8 DPR merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Ya, salah satu hasil pembahasan revisi Undang-Undang Haji yaitu adalah perubahan status Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji. Supratman mengungkapkan revisi Undang-Undang tentang Haji dan Umroh bukan dimaksudkan untuk mengubah esensi dari penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang telah terbangun selama ini. Supratman menjelaskan bahwa RUU tersebut juga menyempurnakan mekanisme dan akuntabilitas dalam mewujudkan ekosistem ekonomi penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, pengaturan mengenai penyesuaian komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji, mengatur kuota haji reguler dan khusus hingga pemantauan evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Seluruh tim pemerintah juga sepakat dan akan sesegera mungkin mendorong untuk lahirnya Perpres tentang pembentukan Kementerian Ibadah Haji dan Umroh. Saat ini prosesnya ada di Kementerian Sekretariat Negara dan juga Kemenpan RB. Ya, Kementerian Hukum hanya tugasnya mengharmonisasi. Intinya mudah-mudahan dengan pembentukan kementerian ini itu akan lebih mempermudah